Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak. Ya Allah. Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Jody kemana nih Bang Jody? Ini sahabat, bukannya Mbak Putri, kembarannya Mbak Fitri. Ya Allah. Ini kenapa ada di sini? Hah? Bukannya ini suruhannya antek-anteknya si Udin Botak sama si Bule? Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak. 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 Ya Allah. Mbak. Astagfirullahaladzim, ini gimana sahabat? Mau kita tolongin apa gimana nih? Soalnya nggak ada siapa-siapa nih. Bagus sepertinya dibawa ke Padepokan. Tapi saya nggak bisa bawa. Karena pasti berat ini mbaknya. Mbak. Mbak. Mbak, bangun Mbak. 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 Astagfirullahaladzim. Wah, ini Bang Jody kemana nih? Astagfirullahaladzim. Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody, pakai dulu Bang Jody. Tergesa-gesa ini. Kenapa? Pakai dulu Bang Jody. Ya, oke. Bang Jody. Bang Jody. Ada apa kameramen? Tadi. Hah? Aku habis dari atas. Itu ada lihat perempuan. Perempuan tergeletak, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Kenal tidak? Yang kembarannya Mbak Fitri tuh. Mbak Putri tuh. Mbak Putri. Astagfirullah. Di mana kameramen? Penuh lendir. Astagfirullahaladzim. Di mana itu kameramen? Prabu sana. Perbuatan siapa? Tidak tahu Bang Jody, tapi yang jelas dia itu sendirian di sana tergeletak. Saya mau bawa tapi tidak bisa. Astagfirullah. Ini perbuatan siapa ini? Kita tolong. Oke, ya udah. Ayo. Cepat. Astagfirullah. Di mana kameramen? Coba tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Ini kelakuan siapa? Biadab sekali nih orang. Astagfirullah. Apa yang kabrak itu kameramen? Astagfirullah. Ini perbuatan siapa? Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak. Saya ini pegangnya bingung ini kameramen. Bagaimana ini? Bukan muhrim soalnya. Mbak. Saya jarak jauh saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allah. Wah, ini sulit sekali. Ini ada pencabulan. Ini jelas-jelas ini diimprut sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kameramen. Ini mentalnya kena. Bagaimanapun ini, alhamdulillah kita bawa madu. Astagfirullahaladzim. Saya lupa dengan... Ya Allah, saya tidak tega sekali kameramen. Sehingga saya lupa bawa madu. Yuk kita coba dulu ya. Minumkan dulu. Allahu Akbar. La ilaha. Iya, mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Allah. Tuh, boleh sadar tuh. Tangannya gerak. Iya betul. Tangannya gerak. Betul. Tangannya gerak. Betul. Mbak. Allah. Kita bantu dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allah. Coba Mbak. Bangun Mbak. Allah. Gimana? Coba. Bangun. Kenapa Mbak? Kamu siapa Mbak? Mbak ini tergeletak. Saya temukan di sini dengan kameramen. Pertama kameramen melihat Mbak ini dengan kondisi tergulai di sini Mbak. Hah? Saya coba untuk sadarkan Mbak. Ini resleting saya sampai muka kamu cemburu saya. Gimana? Hah? Kok bisa begini menuduh saya? Bukan, nggak pernah saya Mbak. Tapi kamu suara saya yang ada di sini. Kalian yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Kameramen menemukan Mbak lagi keadaan tergeletak di sini. Ya, saya dipanggil dari bawah. Sama kalian. Benar. Apa? Kemarin yang tidak ketemu sama saya kamu ya?
Betul, ini Mbak Putri kan? Tapi kenapa kamu cabulin saya? Astagfirullah, saya nggak pernah mencabuli, Mbak. Mbak, jangan begini Mbak, saya nggak enak sama orang nantinya. Bang Jordi menolong mbaknya di sini. Aku lihat mbaknya tergeletak di sini tuh. Tahu? Mbak, ini banyak orang nanti. Saya nggak mau jadi fitnah. Tapi kamu penjahat, kamu ini cabulin saya. Astagfirullah. Saya tidak mau. Enggak, Mbak, saya ngomong, saya akan baik-baik sama Mbak. Saya ceritakan, saya dengan kameramen saya di sini mengunjungi kebun. Dari selatan ini Bang kameramen mencoba untuk melihat arah yang lain. Ternyata Mbak tergeletak di sini. Saya juga di Astaga. Istighfar, Mbak, istighfar. Jangan begini, Mbak. Jangan histeris. Jangan histeris. Ini gimana kameramen? Ini bahaya ini. Pergi. Nanti dulu, Pak. Jangan begitu, Mbak. Ini jangan jadi fitnah. Saya mohon, Mbak, jangan histeris begini. Kita di sini menolong. Betul. Mbaknya Kamu tergeletak. nggak menolong, kamu cabuli saya. Bang Jordi. Astagfirullah. Kamu, Mbak. Bohong. Buktinya kamu itu orangnya seram, itu banyak tatonya, kamu juga seram itu. Astagfirullah. Berarti kamu ini bukan orang baik-baik ya. Kita punya bukti. Bukti Ini, apa? HP ini. Ada kamera. Bang Jordi. Ada kamera. Cuma dieditin sama kalian. Saya tahu pokoknya zaman sekarang itu penuh dengan editan. Saya tidak mau. Aduh. Cabut poinnya terus ya. Aduh. Saya sudah selesai. Aduh. Ya. Ini perempuan ditolong kok malah nuduh. Iya, saya khawatir ini banyak warga nanti ke sini. Jadi fitnah ini, bahkan jadi fitnah. Saya juga coba Mbak, jangan histeris sebagai saya ini nih. Coba tenang, istighbar dulu. Mbak ingat enggak ketemu awalnya dengan siapa? Iya, Sama siapa? Kamu baik sekarang kamu menudai saya. Berdiri. Astagfirullah. Berdirilah, Mbak. Enggak butuh. Ayo saya udah berdiri sendiri. Iya, Kita dengar. Siapa nanya? Kamu di sini ngapain? Sudah tahu dinodai sama kalian di sini. Astagfirullah. Orang di sini nggak tahu saya habis ngapain. astagfirullah. Coba istighfar, Mbak. Sadar dulu. Istighfar, santai, berbicara, jangan histeris. Apa? Ini saya di Kok mana? Mbak ini lupa, kondisinya lupa, kok menuduh saya dengan kameramen? Karena kalian yang ada di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Ya ada di sini juga keadaan Mbak ini tergeletak. Bertanggung jawaban. Oh, nggak bisa, Mbak. Nggak bisa begitu, main tanggung jawab bagaimana? Bertanggung jawab nggak? Nanti dulu, Mbak. Nanti dulu. Saya pegang aja, nggak mau. Ini bukan murim. Ini saya coba untuk menjelaskan, Mbak. Ini tadi saya terbuka, resleting saya juga terbuka karena kalian. Itu cairan apa, Mbak? Sampai basah begitu. Kalian jangan pura-pura bego, jangan pura-pura bodoh. Astagfirullahaladzim. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa? Cairan apa? Kau udah tunjuk-tunjuk. Kami punya bukti handphone di sini. Betul. Untung ada handphone ini. Sekarang zamannya editan saya. Nggak bisa begitu, Mbak. Pokoknya saya minta tanggung jawab sama kalian berdua. Oi. Kalau kalian tidak mau tanggung jawab, saya bakalan teriak. Coba jaga kameran. Nggak boleh begitu. Iya, nggak boleh begitu, Mbak Putri. Mbak Putri ini cobalah ingat-ingat dulu kejadian seperti apa, sama siapa di sininya. Jangan memang menuduh kita dengan kameramen. Ini ada bukti loh. Untung sih kita bawa video loh, bawa handphone, divideokan. Buang. Diam. Wah, Tanggung jawab. Baik, dengar. Mbak tenang dulu. Karena Mbak ini sok. Tarik nafas. Kami mau tanya baik-baik. Buang. Kamu sedang apa di sini tadinya? Ingat-ingat baik-baik. Saya lupa. Pokoknya saya lupa. iya gimana ini solusinya? Perempuan ini. Hmm? Ini kan yang kemarin itu kembarannya Mbak Fitri. Saya yakin ini kembaran Mbak Fitri. Mbak Putri ini kemarin kan sempat menghilang ya. Sempat menghilang, saya juga kan ingin sekali lah, penasaran sekali ini betul apa tidak. Tapi menurut feeling insting saya ini betul lah. Ini kembaran Mbak Fitri. Ini namanya Mbak Putri. Mungkin sejak bayi sudah dipisahkan. Nah ini kita memang harus membuka ini semua. Bagaimana ini cerita awalnya. Mudah-mudahan kita, Mbak Fitri ini kan orang udah solehah. Ya Mbak Fitri, sudah istiqomah, sudah baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemukan dengan Mbak Putri. Bisa ketemukan. Gimana saudara saya? Gimana kita mau mempertemukan? Iya. Kamu aja kita tolong malah nuduh kamu. Nah, Kan karena kalian ini semua di sini mau mengambil saya dan saudara saya. Kali ini orang astagfirullahaladzim. mengambil saudara saya, Fitri.
tendang nanti kamu ini ya. Enggak bisa, Sekarang Mbak. kembalikan saudara saya, kalau enggak saya Ya, tenang dulu. Ais. anak buahnya Mbah itu. Diam, diam. Astagfirullah. Mbak. Mbah siapa? Sekarang kembalikan saudara saya. Ih. Nanti dulu Mbak Putri, saya jelaskan dulu. Kok saya? Kalian ini orang jahat berdua. Ya biarkan saja, saya terima saja udah. Kalian sudah cabuli saya, kalian sudah ngambil saudara saya. Kalau soal itu enggak, saya nggak terima Mbak Putri. Kalau soal mencabuli Mbak Putri saya nggak terima. Ini ada rekamannya loh. Ini ada buktinya. Bodoh saja, akal-akalan kalian saja. Dasar orang tua tidak punya otak kalian. Astagfirullahaladzim. Saya sabar menghadapi Mbak Putri. Saya sobek nanti mulut kamu. Mau saya sobek juga mulut kamu, ha? Mulut kamu saya sobek. Bodoh. Astagfirullah, ini kan Mbak Putri jadi begini ditolongin. Tahan dulu Mbak Putri. Ini jangan jadi fitnah, saya nggak mau. Mbak Putri begini-begini. Kalian berdua ya, mau saya laporin. Kita bisa baik-baik. Betul. Kami awalnya itu mencari si Udin Botak untuk kami gerbek, dan bersama si Bule, dan bersama si Roy, dan bersama yang lainnya. Justru aku berjalan di sini lihat mbaknya tergeletak di sini tuh kayak bangkai, paham? Dan Betul, jelasin kameraman. Mbaknya mau kami tolong, Bohong. mbaknya mau kami selamatkan, Bohong. tapi mbaknya malah menuduh kami. Terus kalian mau ngapain nyari-nyari Udin Botak, ha? Eh. Udin Botak itu bos saya. Tuh kan? Ah, udah tahu si Udin Botak ini jahat. wah. Udin Botak itu baik, selalu ngasih duit kepada saya. Si Bule juga. Iya, Bule, Roy, semuanya baik sama saya. Oke, kameramen, saya mau tanya juga. Ini ada kejanggalan juga nih. Apa kejanggalan apa? Ini Mbak Putri Ya. kenal dengan Udin Botak. Ya, iya. Dengan antek-antek si Bule itu. Ah, iya, terus kenapa? Si Komar kenal nggak? Nah, Dia suka main ini, minum blender. Tahu nggak? nggak peduli saya kalau Nah, di sini Mbak ini apa? Karena jangan-jangan kau mau memfitnah sama Udin Botak. ha? ya bukan memfitnah. Mbak ini memfitnah saya dengan kameramen, suruh bertanggung jawab, melakukan apa-apa juga Tapi enggak. kalian yang di sini ada berdua. Nah, takutnya saya khawatir Mbak Putri ini kerjasama dengan Udin Botak dengan si Bule yang kurang ajar itu. Maksud kau bilang kerjasama apa? Kerjasama Ya apa? tadi minta tanggung jawab saya mencabuli si Mbak. Ya emang Apa? kalian yang tanggung jawab harusnya. Oh, enggak gitu, Kalian yang Mbak. ada di sini, keadaan saya lagi pingsan, lagi nggak karuan di sini. Sekarang otak saya juga ngelek gini. Aduh, Mbak ini jadi memusingkan. Kamu ngelek kebanyakan, kamu makan belalai gajah itu. Iya. Tunjuk-tunjuk mata. Dan kau memang Iya, mungkin. salah ikut sama Udin Botak, merasa benar. Udin Betul. Botak itu benar. Yang salah itu kalian, yang jahat itu kalian, bapak-bapak kurang ajar kalian ini. Wih, Astagfirullahaladzim. Saya lucu banget ini Mbak ini. Hah? kamu anak muda gila. Kalian orang tua gila. Muda Seharusnya orang tua itu mendidik, bukannya malah mau mencabuli. Siapa yang mencabuli, Mbak? Ini pada Hah? awal semua. Nanti dulu kita selesaikan. Kalian mau tanggung jawab, ya udah saya mau pergi. Oh, nggak bisa dong. Ya udah saya laporin, kalian mau. Nggak bisa begitu. Mbak Putri ini harus bisa menyelesaikan. Jangan sampai permasalahan ini jadi fitnah ke saya, Mbak Putri. Sudah dibikin kaku. Iya, betul. Jadi, Iya. sahabat, mbaknya ini itu dia terbawa emosi. Betul. Mbaknya ini itu sedang dirasuki setan. Betul ini. Jadi makanya nyerocos saja. Mm-mm, Makanya betul. kita bikin patung. Jadi, Iya. ini mau kita gimana kan dia? Kita coba untuk bantu nanti. Kita bawa apa? Iya, kita bawa ke Padepokan. Kita, ya mungkin bagaimanapun ini kan manusia. Kita harus manusiakan. Ya, biarpun bagaimana untuk ke kita menyalahkan kita. Kita yang harus bertanggung jawab. Bagaimanapun kita tidak melakukan hal itu, kita tetap harus manusiakan. Kita coba untuk memberikan sesuatu yang memang membuat dia ini lebih baik nantinya. Kita harus bagaimanapun tanggung jawab kita, kameramen. Tapi ini emang, Ya. emang banyak ini susah dikasih tahu. Iya. Kebanyakan bergabung Dengan Udin Botak dan si Bule ini. sama si Bule. Iya. Jadi mudah-mudahan juga Mbak Fitri, kita kan Mbak Fitri ini sudah lama ya, tidak muncul lagi di mana dia tinggalnya. Mudah-mudahan Mbak Fitri ini selalu diberikan kesehatan juga ya, panjang umur. Makanya kan kita sama kemarin. Nah, maka kita bawa ke Padepokan, kita cari Mbak Fitrinya di mana keberadaannya, kita satukan. Biar Mbak Putri ini nanti ada respect daripada Mbak Fitri ya. Baik, kita sadarkan dia ya. Ya oke. Siap-siap telinganya Bang. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya akan tahan. 1, 2. Nah, kenapa saya diam tadi? Tahu. Iya, nggak tahu. Kan kalian ini orang jatuh. Jangan dulu dah. Kita selesaikan dulu.
kita selesaikan dulu Mbak Putri. Apa? Mbak Putri takut pergi dari sini nanti bilang-bilang saya yang melakukan sesuatu yang nggak benar. Mau laporan kenapa? Kamu takut saya? Enggak takut, saya tidak melakukan apa-apa. Oh, kalau kalian tidak melakukan, pasti kalian tidak takut. Kalau Iya, tidak takut dong. Ya udah, Ngapain? berarti kalian ini mau Iya, selesaikan dulu dong. Selesaikan dulu Mbak Putri. diselesaikan karena kalian juga Wah, memukuli saya. ini makin ini lagi nih kameramen. Kita sabar untuk mendampingi mereka. Dia mau mencabuli saya. Bener kamu. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu, kita baik-baik dulu, Bang. Baik-baik dulu. Gua nggak nyangka Jordi. Astagfirullah. Juga. Omar. Maka kameramen ini makin jadi-jadi mereka ini. Hei, kita selesaikan baik-baik. Kita selesaikan dulu. Bang Dargo. Gua nggak nyangka sama si Jordi ini. Bang Dargo. Tukang Bang Roy. ini. Ya, Bang Bule. Bang Omar. Mas Ceking. Bang Ceking. Kita selesaikan. Jangan ini salah paham. Ini ini Mbak Putri, jangan begitu dong. Ini saya tadi buka-buka. Astagfirullah. Bener. Bejat juga lu. Iya. Mbah Gelang, nanti dulu. Saya ceritakan. Saya ke mitnah orang. Astagfirullah. Betul, Bang. Saya minta dong kesempatan ngomong untuk Bener. Magelang. Buktinya Bang. Astagfirullah. Dia mau mencabuli saya. Waduh. Jordi. Sabar, Saya terbuka. Mbak Putri nggak boleh dong begitu. Mbak Putri juga sudah harusnya berterima kasih dengan kameramen saya. Dia orang bodoh. Astagfirullah. Saya sabar Mbak Putri menghadapi Mbak Putri. Mbak Gelang, saya ceritakan. Boleh saya ceritakan? Boleh tidak? Tidak. Astagfirullah. Bener Bang. Udah bukti. Udah bukti Bang. Jangan melihat bukti daripada sana dulu. Saya juga punya hak untuk menyampaikan. Gak usah tunjuk-tunjuk. Dekat Mbak Putri, dekat Saya sini. juga punya jari nih. Apaan lu? Diam boleh kamu. Diam dulu kamu boleh. Kita punya rekaman. Iya. Kita punya rekaman. Ala rekaman kalian semua. Ya, Sekarang itu. enggak dong. Ngapain sih kita ngedit-ngedit? Hah? Enggak bisa begitu. Sekarang akui aja. Iya. Ngaku apa? Jujur aja jujur. Apa yang perlu diakui? Apa yang perlu diakui? Bang Roy, dia otaknya cabul. Sudah tahu saya dari awal. Bukan. Lu cabul. Astagfirullahaladzim. Hai Dargo. Sudah bukti. Dargo. Apa? Kamu ngapain itu? Ya, saya sabar. Mohon maaf saya pengen menjelaskan. Menerangkan dulu. Menerangkan dulu yang nih. Ya. Dasarnya gimana nih? Tadi pingsan di sini terus saya terbuka matanya ada mereka berdua. Enggak boleh begitu. Mbak Gelang menanyakan ke sini. Nanti dulu. Mbak Gelang. Percuma gimana? Ini buktinya udah ada kok. Komar. Kenapa sepihak? Kenapa harus sepihak? Jujur, ngaku aja. Ya saya mau menjelaskan. Boleh tidak menjelaskan? Jangan mengelak. Coba gua dengerin. Nah, gua kesini mencari udin botak dengan antek-anteknya ini. Kunyuk-kunyuk krocon. Ngomong kunyuk. Nih, krocon. Kunyuk. Kita akan jelaskan. Bentar dulu, kamu mulutnya. Saya nanti bungkam kamu, boleh? Sobek lo sama aja lah. Kameramen posisi di sini, saya di bawah ujung sana. Begitu saya tidak lama, ini kameramen histeris, lari ke saya. Bang Jordi, ada perempuan dengan retak. Di mana? Di sana. Bagaimana ini kita? Ya udah bantu. Saya bantu dong. Datang ke sini, Kak. Saya bangun. Nanti dulu, Komar. Dibuka bajunya. Oh, enggak dong. Komar. Astaga. Ya udah, kalian percaya tidak? Ya silakan itu, Mbak Gelang. Percaya. Ya silakan, saya coba untuk menjelasin dulu. Ini perempuan ini. Kurang ajar kau. Lu sama kameramen 11-12 Jordi. Kurang ajar. Apa? Yang ngeles lo. Bukan ngeles. Udah ini Ceking. sama bejatnya ini. Komar, gua kesini, gua bangunin, ternyata nggak bangun, gua kasih madu. Ini buktinya gua madu. Ada rekaman juga. Tadi saya pingsan juga karena diracunin sama dia. Kalau tahu begini Mbak Putri, mulutnya comel dan memfitnah saya. Ya karena Saya biarkan Mbak Putri. adanya, saya tidak mengada-ngada. Ingat dulu Mbak Putri. Mbak Putri terlahir di sini sama siapa? Jangan menyalahkan saya. Kalian di sini. Astagfirullah, ya udah. Ngomong-ngomong sama kroco-kroco. Masih King Musa juga mau. Oh, nggak bisa begitu. Ya dari gunung saya dipegang-pegang. Kameramen, gimana ini? Coba jelasan juga. Bejat juga ini. Hei, dengerin kameramen. Saksi juga. Perempuan gila. Kau yang gila. Ditolong. Yang benar ngomong gila. Diam dulu, dengarkan kameramen. Tapi dia malah menuduh. Bang Jordi di sini baik. Ada bukti rekaman di sini. Mbak, Apa gila? bicara sama yang lain. Jangan fitnah kami.
Orang saya bicara sudah tadi. Saya sudah menjelaskan kepada Bang Roy, kepada Bang Bule, Bang Komar. Apa? Kau berlebihan. Tak ada berlebihan-berlebihan. Apa adanya ya? Apa adanya tadi kan sebenarnya. Saya juga minta tanggung jawab sama mereka. Udah, kameramen kita udah mundur aja. Iya. Bang Bule, bantuin Bang Bule. Ajar aja. Kurang ajar aku. Hei, Bule, apa komennya yang harus diakui? Apa yang harus diakui? Tanggung jawab apanya? Hah? Ini sudah jelas kameramen saya bawa rekaman. Sudah jelas ada rekaman. Dilihat. Coba, hayu lihat Komar. Mau dilihat nggak? Nggak usah. Oh, ya udah. Kurang ajar kalian. Udah buktinya perempuan atau mungkin ini madu ini mungkin obat tidur. Astagfirullah. Atau perempuan bener atau Hei. gila. Sekarang kalian mau apa? Kita tuh. Tanggung jawab, harus tanggung jawab. Mana perempuannya? Kemana itu perempuan semua? Sama si Bule nih? Hah? Sama Mbah? Mana itu? Aku pasti kesakitan. Lu juga ini? Lu jangan Hei, tunjuk. lu mana? Hah? Si Mbah lu itu sama si Bule sama perempuan tadi kemana? Hah? Lu bawa? Lu memprut ya? Lu nyalain gua? Jangan ngomong Lu membalikan fakta, Jordi. Enggak bisa begitu. Apa ini rencana lu, ha? Semuanya, ha? Sehingga mau memfitnah gua? Hah? Lucu benar ini sih. Lucu bagaimana? Hei, kenyataannya si Mbah mana? Hah? Si Mbah sama si Bule kemana sama perempuan tadi? Ngapain nanya Simbah? Mungkin rencana lu checking semua ini. Hah? Apa urusannya? Iya. Mar, kita habisin aja, Mar. Udah jelas dia yang udah mana ya? Iya. Itu malah duduk-duduk kita. Ih, bagaimana? Sekarang buktinya nggak ada mereka. Sudah ketahuan lu yang berbuat, Jordi. Berbuat apa? Dari mana berbuatnya? Udah percuma Dargo diomongin juga. Kurang ajar kalian. Pasti ngelak. Ya udah. Habisin aja. Tenang, santai. Santai apa kamu, Roy? Hah? Maunya apa? Hah? Kamu biang keroknya ini. Roy? Hah? Kamu yang suka ngemprut. Kamu bilang nyalain gua kamu, hah? Sama si Dargo ini. Iya yang ngemprut atau nyalahkan orang. Pokoknya siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Oh. Jangan banyak bicara. Saya nggak mau tanggung jawab. Saya nggak pernah melakukan itu. Gimana? Apa? Lebih baik kau tanggung jawab. Kau yang tanggung jawab. Mau? Penampilan seperti ini ternyata cabut. Jordi, Kau menghina. Biarkan. dengerin gua. Apa? Lu daripada gua laporin. Hah? Sama sekarang. siapa? Sama berpihak wajib lah. Hah? Lu yang bertanggung jawab, lu tanggung jawab lu. Tanggung jawab. Lu jangan banyak ikut campur. Bos kamu apa? Si Udin botak sama si Bule. Lu tanggung jawab. Lu laporin ke si Bule gitu? Aduh, iya. Lu biangnya, lu laporin. Gimana lu? Udah banyak bicara dianya. Sini. Udah, aja kok. Ngapain? Apa? Susah-susah amat. Sikat aja, Bang. Ya udah. Sikat aja. Orang-orang bejat begini nggak ada gunanya ngomong sama lu. Diam. Gimana lu? Roy. Lalu banyak ngemprut kau. Mulut lu tuh lendir semua. Bilang saja kau. Mulut lu lendir semua, ngomong-ngomong gua yang ngemprut. Apa lu? Maksudnya? Makanya seperti itu. Lu Kali kau ngemprut. memfitnah kau. Berapa kali? Kau yang berapa kali? Gua tanya, kau yang ngemprut menyalahkan orang. Kebiasaan kamu ngemprut itu. Lihat ilmu kau. Sama si Bule itu, si Kesrak itu bos lo. Boleh kau. Iya, lu suka ngemprut. Itu orangnya benar. Bener apanya? Bener suka ngemprut? Jangan bisa kau. Bener suka ngemprut? Fakta kau. Sama kau. Berapa kali kau ngemprut? Lu berapa kali? Balik nanya. Iya nanya lah. Gua nggak pernah ngemprut sama orang. Nanya lu di sini. Ih, saya menolong orang. Punya kewajiban. Menolong. Lu fitnah. Apa maksudnya? Keluarin kesaktian lu. Lu nggak bisa disabarin. Baik kau pergilah. Lu yang pergi. Kalau nggak kau- kayak gini nih, kayak teman-teman lu, mau nggak? Mau nggak lo? Kenapa ini? Dargo. Nggak bakalan bisa bangun. Sudah terluka. Lu mau pulang apa gimana? Apa mau terluka juga? Dargo. Hei, Omar. budak lo. Diam kau. Bangun nggak bakalan bisa bangun. Udah terluka. Saya tidak takut sama orang yang banyak ngemprut. Roy, lu lihat tuh. Lu kerakan lu. Mulut lu kerakan, jangan dibuka mata kacamata lu kerakan. Anjing. Kameramen, lihat. Jangan ikut campur. Giginya aja kerakan begini. Lu ngemprut.
Kurang ajar kau. Udah, biarkan. Gak usah diobatin mereka. Ini bang. Nih kameramen. Ini lato-latonya harus kebiri. Ngomongnya secayut nih orang. Udah, pingsan loh. Ini nih satu lagi nih. Ini yang tainya nih. Ini satu lagi. Udah, kita tinggalkan orang-orang begini. Gak ada guna ini, kameramen. Ya udah, kita ke atas. Kita sudah geli lihat mereka. Mereka ini ditolong si perempuannya, kenapa malah memfitnah? Betul. Ini khawatir saya, kameramen. Khawatirnya ini mereka, rencana mereka. Tapi kalau disebut rencana, si perempuannya sendirian. Nah, ini kan Apa didoktrin perempuan? khawatir, ini kan didoktrin juga. Khawatir ini si perempuannya memang digendam juga. Ini perempuan juga kan, kalau melihat daripada karakter, nggak begitu jahat juga. Iya, makanya. Bisa jadi dia itu dihipnotis. Nah itu, pakai ilmu gendam dulu sama rombongan Udin Botak si Bule ya. Mereka taruh di situ. Ini perencanaan Udin Bule sama si Bule. Mungkin perempuan ini kemarin sudah jelas ya, menghilang. Mungkin takut ditawan mereka, digendam akhirnya. Nah, datang kita, kameramen melihat, melaporkan ke saya kejadian ini. Saya lihat, saya coba untuk sadarkan. Kita kan sudah berusaha menolong orang lah. Bagaimanapun itu perempuan ini manusia, kita harus manusiakan. Kita merasa kasihan, kameramen. Kenapa menyalahkan kita? Tapi tadi sadar diminumkan madu ya? Betul. Berarti si perempuan itu kena dendam. Nah, ini kan kegunaan madu ini sudah jelas. Manfaat madu ini mengobati penyakit medis dan non medis, menghilangkan sihir. Berarti ilmunya perempuan itu ada sihirnya. Nah, Minumkan ini sudah jelas menghilangkan sihir dan santet. Ada menjaga daya tubuh, menjaga tubuh tetap stamina dan bugar juga. Sudah jelas. Jadi setelah memang ini perempuan diminumkan madu ini, madu ruqyah ini sadar. Tetapi yang namanya untuk menyadarkan sepenuhnya, ini kan perlu ada tahapan proses. Nah, untuk bisa bangun saja udah satu kali minum dia sudah sadar. Tapi kesadaran mental ini yang mengganggu perempuan ini. Beban mentalnya ya, sehingga kita harus bisa maklumi. Silakan saja perempuan menuduh kita bagaimana, ini ada aura-aura yang memang negatifnya di perempuan ini. Mungkin apa perbuatan Udin Botak dengan si Bule ini gitu kan. Nah, kita harus bisa membuka, kameramen, permasalahan ini. Jangan permasalahan ini jadi booming sehingga saya dengan kameramen ya jadi difitnah orang. Ini kan langkah nggak baik. Nah, yang jelas kita kan punya bukti. Ya, ada rekaman dari betul. awal. Tapi yang jelas tidak akan itu. Ya. Kita bukti kita kuat. Iya, makanya saya jadi adanya kehadiran mereka ya, si Bule dengan antek-anteknya ini, saya tidak khawatir karena kita punya bukti rekaman yang sudah jelas-jelas dari awal ya. Tidak ada yang namanya dedet-dedet. Kita buktikan saja nanti kalau mereka memang tetap bersikeras ya menuduh kita. Kita tidak takut hal apapun karena kita tidak pernah melakukan apa-apa. Gini Bang Judi. Ya. Kalau misalkan ada orang yang butuh madu itu gimana? Nah, ini caranya mudah sekali. Kita juga lagi proses untuk pembuatan Shopee juga ya. Kalau seketika nanti sudah jadi Shopee-nya, nanti saya akan beritahulah para sahabat. Jadi untuk sekarang ini tinggal pemesanan, tinggal save aja nomor saya pribadi. Nanti saya respon di nomor 085716408991. Saya ulangi lagi. 085716408991. Itu nomor saya. Jadi saya akan arahkan langsung apabila ada pemesanan madu Bang Jordi Ruqyah ini.
Jadi insya Allah manfaat madu ini untuk menetralisir semua yang ada di badan, termasuk tadi dari guna-guna, santet, teluh juga ya, gendam. Jadi banyaklah sihir, ilmu sihir. Jadi alhamdulillah non medisnya juga paru-paru, jantung, rematik, pegal-pegal, liver, diabetes. Untuk konsumsi anak kecil juga bagus dari usia dini. Jadi caranya ini kan madu murni ya, tanpa ada olahan. Jadi pakai ketembat, olesan ke lidah ya. Itu terus konsumsi sehari 3 kali. Insya Allah ini akan bisa mencerdaskan anak juga. Jadi perkembangannya akan lebih bagus, EQ-nya akan lebih tinggi, lebih daripada rata-rata. Berarti tugas kita Bang Jerry, Ya, bawa madu ini buat menyadarkan orang-orang. ya, Dan tugas kita mencari si perempuan itu dan menumbangkan si udin botak dan antek-anteknya si bule. betul. Kita kejar. Ayo kejar. Masih semangat. Ayo, oke, masih semangat.